Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Retno Astuti, calon guru penggerak angkatan 10 kelas 031 dari UPT SMP Negeri 2 Garum Kabupaten Blitar. Pada kali ini saya bersama dengan Bapak Guntur Cahyono. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di UPT SMP Negeri 2 Garum. Assalamualaikum Guntur. Ya, waalaikumsalam Ibu Retno. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa hari ini. Ya. Senang bisa bertemu dengan Ibu. Ya, pada hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi pada Bapak Guntur. Ya, benar. Nanti sebelum saya mengamati jalannya proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak di kelas, sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak Guntur. Ya. Adapun tujuan yang dilakukan supervisi akademi ini adalah untuk mengetahui juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi, yaitu untuk melakukan persiapan awal sebelum kegiatan observasi. Jadi agar Bapak nanti agak lebih siap dan lebih percaya diri, gitu Pak ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Ya, kira-kira yang pertama yaitu tujuan pembelajaran apa Pak yang akan dicapai dalam proses pembelajaran nanti? Ibu, mohon maaf, saya sampaikan tujuan pembelajaran kali ini. Sebelumnya di sini kan saya mengajar bahasa Indonesia, lebih tepatnya pada teks prosedur ya. Pada bab ini untuk tujuannya itu sendiri, di sini saya akan mengajar tentang bagaimana siswa-siswa itu dapat atau mampu menulis teks prosedur dengan baik dan benar sesuai dengan pengalaman-pengalaman yang telah didapat gitu. Jadi tujuannya akan dicapai namanya yaitu membuat teks prosedur. Membuat teks prosedur. Tadi saya nyampaikan deskripsi ya. Yang membuat teks prosedur. Ya, teks prosedur ya. Jadi tujuannya pembelajaran itu, dan yang kedua untuk area pengembangan sendiri itu apa ya Pak yang ingin dicapai Bapak dalam pembelajaran ini? Untuk area yang sendiri ada dua macam, itu pengetahuan dan keterampilan. Kalau pengetahuannya sendiri yaitu anak-anak dapat atau mampu menulis teks prosedur itu berdasarkan kaidah-kaidah yang telah diperoleh, kaidah penulisan kebahasaan seperti. Kalau keterampilannya ya bagaimana mereka mampu menulis atau keterampilan membuat teks prosedur berdasarkan pengalaman-pengalaman itu tadi, seperti misalkan pengalaman diperoleh pernah dilakukan atau pernah dilihat mungkin dari video atau melihat orang sekitar seperti itu. Jadi itu tadi untuk area penggunaannya ya. Untuk strategi yang akan dilakukan digunakan apa ya Pak untuk strategi yang digunakan dalam proses pembelajaran nantinya? Sebelumnya dalam pembelajaran kali ini saya akan menerapkan modelnya itu problem based learning ya Ibu. Sebelumnya dalam modelnya problem based learning ini, metode yang akan saya gunakan pertama dengan diskusi, ceramah, dan pengerjaan lembar kerja LKPD. Kalau strateginya sendiri dalam pembelajaran itu nanti saya akan menerapkan dengan diferensiasi. Bagaimana siswa-siswi itu kan tentunya mereka semua mendapatkan pengalaman yang berbeda dalam membuat teks prosedur seperti itu kan Bu. Nah, nanti akan saya kelompokkan, kamu suka apa, nanti dikelompokkan sendiri-sendiri berdasarkan apa minat dia yang suka seperti itu. Diferensiasi dalam pembelajaran seperti itu. Ya, diferensiasi dalam pembelajaran ya Pak. Untuk media yang akan digunakan kira-kira apa Pak? Ya, tentunya media video nanti untuk menampilkan untuk membuka dulu pengalaman anak-anak. Seperti ini loh, pengalaman pernah membuat teks prosedur seperti itu, dan juga menggunakan beberapa lembar kerja seperti itu. Jadi untuk medianya Pak Guntur itu menggunakan video dan LKPD. Betul. Ya Pak ya. Nah, kira-kira Pak nanti kegiatan observasi ini akan dilakukan
di kelas apa dan hari apa? Insya Allah akan itu ya bisa terapkan di kelas antara kelas 9B atau 9D, tapi lebih positifnya kemungkinan nanti di kelas 9D pada hari Kamis. Itu melihat kondisi nanti kesiapannya anak-anak juga. Oh ya, jadi nanti kegiatan observasi nanti di kelas 9D jam keberapa Pak kira-kira? Insya Allah ya jam 3.00. Oh iya, jam ketiga ya. Jadi pada saat itu, pada jam tersebut saya akan datang ke kelas Bapak untuk melakukan supervisi kelas ya Pak ya. Jadi saya akan melihat dan mencatat hal apa saja yang terjadi di kelas, dan nanti setelah Bapak melakukan kegiatan observasi pembelajaran ini kita akan mengadakan percakapan terakhir ya Pak, untuk percakapan pasca observasi. Dan nantinya kegiatan percakapan pasca observasi ini akan didampingi oleh ibu pengajar praktik. Sebelum kita mengakhiri ya Pak, semoga apa yang diharapkan Pak Guntur untuk besok kegiatan observasinya dapat berjalan dengan lancar dan dapat tercapai apa yang diharapkan, seperti itu ya Pak Guntur ya. Terima kasih Pak Guntur atas waktu yang telah diberikan, dan bincang-bincang kita akan dilanjutkan untuk besok kegiatan observasi. Terima kasih Pak Guntur. Terima kasih juga Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, pagi Bu. Ya, kemarin kita sudah membuat kesepakatan dalam ini saya akan masuk di kelas sudah siap Pak Guntur untuk hari ini? Sudah sangat siap sekali. Berarti saya akan langsung masuk di kelas 9B. Terima kasih Pak Guntur. Semoga lancar. Semoga lancar ya. Terima kasih. Sebelum kita mulai pelajaran, silakan ketua kelasnya dipimpin doa terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pembelajaran kita hari ini yaitu prosedur itu pasti menjelaskan tentang apa? Langkah apa kemarin? Hah? Langkah apa kira-kira? Ya, bisa cara merawat sapi. Apalagi kira-kira kalau zaman sekarang yang ininya sering kalian lihat itu cara apa? Cara apa? Cara apa biasanya? Sekarang pasti punya media sosial, ya kan? Cara memasak apa lagi? Membuat kue. Kalau yang berkaitan dengan kehidupan kalian sehari-hari apa kira-kira? Hah? Tidur. Cara melakukan dua. Yang dekat dengan kalian, kalian biasanya. Tidak boleh melakukan. Cara bagaimana? Anak-anak apa? Cara apa? Nah, tes prosedur itu pasti menjelaskan langkah-langkah. Bagaimana kita cara membaca prosedur itu sendiri? Pertama, tujuannya itu harus jelas ya. Tujuannya harus jelas. Terus apa lagi? Tes tujuan di situ harus menyiapkan bahan, alatnya kira-kira apa, perlu ditulis. Misalkan kalau kalian seorang itu konten kreator, kira-kira yang disiapkan apa saja? Kamera. Terus yang disiapkan bahannya kamera, apalagi tripod, apa? Lampu. Ada yang punya lampu ring light ada. Siapa biasanya membuat konten kreator di sini? Diki. Kalian
naik gunung, telur, ya kan? Ya. Kemarin siapa saja yang jadi Chelsea? Saya itu bisa dibuat langkah-langkah cara naik gunung terus bagaimana? Ya, itu tadi beberapa langkah. Sekarang coba kalian yang dulu ini video. Pasti kalian sudah pernah membuat account Instagram. Nah ini bagaimana kalian bisa menyampaikan? Misalkan ada seorang konten kreator dan bisa menyampaikan seperti ini. Jangan apa lagi? Twitter, Facebook, masih ada yang pakai Facebook? Masih, enggak. TikTok apa lagi? Telegram, mungkin ya yang sering kalian gunakan itu adalah beberapa akun, yaitu ya YouTube. Nah, ada juga itu. Hari ini yang nggak masuk trending nggak masuk lagi. Apa lagi? Kemarin kalian sudah masuk? Kemarin sudah masuk. Sekarang nggak masuk lagi. Tapi tanpa keterangan. Oke baik. Nah sekarang silakan dikeluarkan buku tulisnya. Kali ini kita akan membuat beberapa macam langkah-langkah. Tetapi kalian bisa mengambil sendiri apa yang kalian pilih. Nanti majunya berbeda dulu. Misalkan kalian misalkan cara membuat pijat buah, gitu kan? Ini nanti yang mengambil satu bangku cukup satu, gitu ya. Jadi perwakilan setiap bangku maju ke depan mengambil apa yang ingin kalian jelaskan langkah-langkahnya. Nah, ditulis di buku masing-masing. Jadi perwakilan setiap bangku maju mengambil apa yang ingin dijelaskan. Ya, tapi mereka tetap sendiri-sendiri. Tetap punya tapi majunya percaya dulu dan biar tidak gerombol di depan. Nah sekarang saya beri kesempatan untuk yang utara maju perwakilan satu bangku maju satu-satu dulu mengambil ini. Ini dari belakang saya dapat ini bisik baru. Ayo Ferdi atau Raffi Raffi tinggal. Ayo apa yang dijelaskan? Jadi kalian memilih sesuai dengan kalian kan, yang ingin ditukar boleh, yang ingin ditukar masih ingin ditukar, ini masih ada beberapa yang ditukar boleh. Nah untuk tugasnya kalian menjelaskan langkah-langkah dari gambar yang telah kalian ambil, ya, dijelaskan membuat seperti teks prosedur, tetapi dalam bentuk tulisan, dijelaskan bagaimana langkah-langkahnya itu cara membuat tersebut sesuai langkah bagaimana. Dikerjakan di buku tulis saja. Silakan. Bukan boleh, silakan. Kalau sekarang boleh, ya sudah bisa dikumpulkan. Sambil menunggu temannya yang lain selesai ambil. Kenapa yang kita pegang?
Jangan dipotong. Mungkin kan berarti hal itu sebenarnya dan prosedur itu sangat dekat dengan kehidupan kalian kehidupan sehari-hari kalian, bagaimana cara melakukan sesuatu hal itu sangat mudah sekali ada di sekeliling kalian semuanya, ya kan? Seperti itu. Kalau sudah bisa disebutkan. Nah tadi kita sudah membaca teks prosedur berdasarkan gambar yang telah kalian peroleh ya, yang kalian pilih sendiri lagi. Kira-kira mudah nggak sih sebenarnya membuat? Iya, mudah sekali sebenarnya membuat teks prosedur atau menjelaskan langkah-langkah. Tentunya langkah-langkah itu apa? Pernah kalian alami atau lakukan? Itu hal yang mudah ketika kalian untuk menjelaskan. Nah, kira-kira dari membuat langkah-langkah apakah ada kesulitan? Tidak. Semuanya bisa. Bisa semua. Siapa yang ada kesulitan nggak? Tidak. Bisa. Bisa. Ya, semuanya bisa. Mungkin kalau kesulitannya itu ketika kalian belum pernah melakukan, tetapi harus menjelaskan, itu kan yang menjadikan dalam langsung kita ketika harus menjelaskan kepada orang lain atau ditulis dalam bentuk tulisan. Itu beberapa tentang teks prosedur. Selain itu di dalam teks prosedur itu sendiri, dalam membuat teks prosedur kita harus apa? Mempersiapkan kira-kira apa lagi tujuannya? Kan tujuan kita tujuan membuat sebelum atau setelah kita mengetahui tujuan membuat teks prosedur apa tadi? Mempersiapkan apa? Ya, tulis bahan-bahannya apa saja, alatnya apa saja, ya kan? Setelah tujuannya kan membuat prosedur, baru dirancang dalam bentuk tulisan. Nah, caranya apa? Tulis draftnya itu baru ditulis dengan bahasa yang baik dan benar. Apabila salah nanti dibenahi, yang kurang tepat kata-katanya diubah lagi seperti itu. Mungkin itu beberapa kesimpulan yang dapat disampaikan terkait dengan prosedur. Nah, mungkin pertemuan selanjutnya kita akan masih berkaitan tentang teks prosedur juga. Tetapi nanti di dalam pertemuan selanjutnya teks prosedur yang telah kalian buat diubah menjadi bentuk esai. Kira-kira ada tahu esai itu apa? Esai itu adalah dalam bentuk paragraf seperti itu. Ya mungkin cukup sampai di sini dulu ya pelajarannya. Setelah ini ada apa? Mungkin untuk pelajaran kali ini saya akhiri dulu. Sebelum berakhir silakan dipimpin berdoa. Tadi kepalanya sekarang wakilnya siapa? Ayo saya pun jangan kepalanya ada. Berdoa dulu. Ya saya akhiri. Sebelum akhirnya semoga berlaku Assalamualaikum Pak Guntur, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah luar biasa dan senang sekali bisa ketemu. Ya, ketemu lagi Pak, kemarin kita telah Pak Guntur telah melakukan observasi dan saya berada di dalam kelas Pak Guntur ya. Untuk hari ini, kesempatan hari ini kita akan melakukan percakapan
melakukan rasa observasi Pak Guntur ya. Tujuan dari percakapan ini untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah dilakukan Pak Guntur di kelas. Dan untuk pertanyaan yang pertama Pak Guntur, bagaimana perasaan Pak Guntur setelah melakukan observasi di kelas kemarin? Pak Guntur melakukan observasi di kelas 9B ya Pak Guntur ya. Ya, Pak. Alhamdulillah kemarin sudah berjalan dengan lancar kegiatan observasi pembelajaran tentunya sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu menulis teks prosedur dengan pengalaman anak-anak agar dapat berjalan dengan lancar seperti itu. Jadi apa yang telah diinginkan dari Pak Guntur telah dicapai ya Pak Guntur ya. Alhamdulillah. Untuk berikutnya bisa diceritakan kembali Pak Guntur area pengembangan apa yang Bapak lakukan di kelas 9D kemarin, dan kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas. Untuk pembelajaran kemarin tentunya ada tujuan pembelajaran seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu anak-anak mampu menulis teks prosedur. Untuk pengembangnya sendiri aspeknya ada pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan di sini saya mengambil anak menulis teks prosedur sesuai dengan kaidah penulisan itu sendiri, kaidah kebahasaan seperti itu. Nah, bagaimana untuk keterampilannya? Nah, keterampilan anak-anak ini saya mengambil dari bagaimana anak-anak menulis teks prosedur berdasarkan pengalaman anak-anak itu sendiri. Mungkin dari yang telah dia lakukan atau pernah dia lihat, itu dapat dikembangkan dalam menulis teks prosedur. Nah, untuk tahapan-tahapannya di sini saya menggunakan metode pembelajarannya, yaitu tentang metode problem based learning. Dengan kemarin strateginya yaitu berdiferensiasi di dalam kelas seperti itu. Jadi mungkin harapan Pak Guntur itu sudah tercapai sebenarnya ya Pak ya, di sebelumnya. Sementara jadi area sementara itu berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ya Pak Guntur ya. Dan untuk pengembangannya, untuk pengembangan pembelajarannya dengan diferensiasi apa Pak Guntur kemarin? Konten ya Pak Guntur ya. Bagaimana Pak Guntur untuk keterlibatan dari siswa-siswa di kelas? Alhamdulillah kemarin untuk keterlibatan anak-anak cukup aktif dan saling berinteraksi antara siswa lainnya seperti itu. Mungkin Ibu bisa juga melihat ya, kemarin anak-anak begitu sangat senang, gembira mengikuti pembelajaran seperti itu. Jadi aktif ya Pak ya, kelas pembelajaran aktif, tidak merata gitu ya. Kemarin senang sekali ya. Mungkin karena pengalaman yang telah dilakukan, jadi anak-anak sudah semua mengalami, jadinya senang untuk menceritakan, jadi bisa gitu ya. Untuk rencana ke depan Pak Guntur, apa proses belajar yang bagaimana yang untuk sebenarnya Pak Guntur harapkan atau rencanakan agar berjalan lebih baik sesuai dengan harapannya? Ya, tentunya dalam pembelajaran ke depan itu kita harus lebih membesarkan model pembelajaran yang tepat sesuai dengan pembelajaran yang kita akan ajarkan. Tentunya dalam pembelajaran itu sintak-sintak pembelajaran itu harus runtut, jelas seperti itu. Nah, kemarin memang ada sedikit miss tentang problem based learning, ada yang kurang saya angkat sedikit gitu kan, tentang masalah anak-anak terkaitan dalam problem based learning seperti itu, sehingga ada sedikit miss saja. Untuk mengatasi itu bagaimana untuk perbaikannya dan kedepannya bagaimana Pak untuk perbaikannya kedepannya? Ya, seperti itu yang seperti saja tadi, untuk mempersiapkan lebih matang saja dan mendaftar apa sintak-sintak pembelajaran yang harus dilakukan. Pak Guntur akan memperbaiki dengan mempersiapkan yang lebih baik lagi ya. Mungkin nanti di ajaran yang berat atau yang berikutnya ya Pak Guntur, ya. Terima kasih Pak Guntur atas jawabannya, dan mudah-mudahan
apa yang diharapkan Pak Guru, yang direncanakan dari Pak Guru itu dapat segera terrealisasi. Nah, untuk selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Naili Saida sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan pasca observasi ini. Ya, baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Selamat pagi ya Pak Guntur, Bu Retno. Jadi di sini apa yang sudah dilakukan, diskusi pasca observasi yang sudah dilakukan Pak Guntur dan Bu Retno di sini sudah baik. Bu Retno sudah menerapkan 3 prinsip coaching ya. Di sini yang pertama adalah kemitraan. Bagaimana di sini Bu Retno menanyakan terkait dengan tujuan dari pembelajaran, ketercapaian pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin ya pada saat pasca observasi, pada saat observasi di kelas, dan juga sudah melakukan diskusi pra observasi ya pastinya sebelum melakukan supervisi di dalam kelas. Dan juga di sini di prinsip yang kedua terkait dengan proses kreatif, di mana di sini Bu Retno dari diskusi ini tadi saya bisa menyimpulkan bahwa Bu Retno bisa mengajukan berbagai macam pertanyaan ya kepada Pak Guntur untuk mengidentifikasi ketercapaian dari pembelajaran yang sudah dilakukan tadi. Di sini pembelajaran ini menggunakan pembelajaran diferensiasi konten dan menerapkan strategi ya, atau pendekatan problem based learning ya. Di sini tadi juga Bu Retno bisa mengarahkan terkait dengan jadi tidak memberikan solusi terkait dari permasalahan yang dilakukan, tapi di sini Bu Retno bisa mengarahkan pada dari problem atau kendala pembelajaran yang sudah dilakukan apa, terus bisa mengarahkan tindak lanjutnya yang di sini muncul dari Pak Guntur sendiri seperti itu. Dan yang terakhir adalah terkait dengan memaksimalkan potensi ya. Tadi di sini Bu Retno dari beberapa percakapannya di sini mengarahkan pada bagaimana tindak lanjut ke depan Pak Guntur untuk perbaikan pembelajaran sehingga pembelajaran yang dilakukan ke depan itu bisa lebih maksimal lagi. Jadi apa yang sudah dilakukan sudah baik, nanti ke depan tindak lanjut ini bisa diimplementasikan dengan baik. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih.